lagi pakai strategi karena dia di Indonesia kan, dan dia tahu Fitri dan Marisa Ica lagi nolongin Iza Zega, jadi harus pakai strategi. Kemarin Iza Zega di Saudi Arabia, kalau misalnya dia ketangkep itu kelar dia, ya. Jadi pinter Sela Sauskia ya, yang mensupport dia untuk ke Mekah ya. Secara nggak langsung dia mensupport loh. Karena apa? Bukan cuman visanya, duitnya juga dari dia, guys. Ya. Jadi kalau sekarang beriming-iming bilang, "Oh iya, aku akan bertanggung jawab." Ya udah, tanggung jawab lah. Ya. Karena yang bayarin Iza Zega ke umroh yang untuk ketiga kali adalah Sela Sokia. Ya. SS masih sama nggak berteman masih? Kenapa polis bandara nggak tangkap dia? Karena udah nih, polisi bandara itu tidak bisa menangkap dia karena apa? Dia bukan buronan, dia bukan teroris ya. Terus belum ada DPO ya, daftar pencarian orang, belum ada. Jadi kenapa? Ini kita ngomong secara manusia awam ya guys. Kenapa orang-orang itu menunggu di bandara Terminal 3 di luar kedatangan? Karena belum ada wewenang untuk mencari Iza Zega ya, untuk orang-orang demo ke sana itu biar masyarakat tuh tahu gitu. Ini udah sekritis ini ya kan? Gitu loh. Bukan karena udah ada perintah dari polisi, nggak ada guys. Jadi makanya kenapa harus dilaporin Iza Zega ya. Thank you kali dia. Kenapa sih Iza Zega tadinya mau jemput gitu di bandara, karena si Isa ini belum ada laporannya. Kemarin ada laporan sama Muhammad advokat Muhammad ya kan. Itu nggak maju karena apa? Secara tidak langsung dia adalah wanita. Jadi secara hukum dia benar. Tapi secara agama dia salah. Jadi nggak kuat guys. Terus backingannya dan duitnya kurang juga. Sorry ya, gua ngomong apa adanya ya. Ada prosesnya, nggak bisa langsung ditangkap betul. Jadi kalau misalnya orang bilang, kok kenapa sih si Iza Zega nggak ditangkap langsung di bandara? Karena ya harus ada proses. Satu, ada laporannya dulu. Kedua, ada proses hukum. Ketiga, harus ada surat panggilan penjemputan. Ya, kalau misalnya tiba-tiba dijemput, wah langsung propam datang. Propam itu apa? Polisinya polisi, ya kan? Jadi polisi aja ada polisinya lagi gitu loh. Namanya propam. Jadi nggak segampang yang kalian pikir. Dia adalah penista agama terus tiba-tiba ditangkap, nggak begitu juga guys. Tapi kak, menurut dia masuk. Ada 3 kemungkinan. Dua lah. Satu, laporan pencemaran nama baik dari MS Glow. Kedua, penistaan agama sudah dilaporin ya. Katanya ada 8 orang yang melaporkan dia. Kalian tadi dengar live-nya Nikita Mirzani nggak? Kenapa artis dan ustadz ulama pada diem aja, nggak kayak kasus Bapak Ahok itu? Karena ada politiknya ya. Jadi ada kepentingan. Kalau Iza Zega kan nggak berpolitik. Udah 8 orang yang laporin ya kan. Nggak tahu siapa aja. Tapi salah satunya ada, baru aku posting di story. Apa karena Sela bungkam NM makanya NM diam? Ada itunya juga. Ada sangkut pautnya juga, karena selama ini yang ngebongkar tiketnya Isa, hotelnya, kode bookingnya ya dia. Si Lina Mukherjee langsung ditangkap. Salah. Lina Mukherjee itu dilaporin di mana? Di Palembang ya, di Sumatera. Itu dia udah panggilan kedua kali, ketiga kali guys, terbang. Jadi nggak langsung ditangkap. Itu ada prosesnya juga.
Sisa lewat pintu belakang imigrasi bisa guys. Lewat namanya diplomat ya. Jadi ada jalur khusus buat orang-orang yang tahu orang-orang bandara. Bisa itu. Ya. Sisiran dulu. Nggak tahu sisir gue di mana, say. Oh, ini ada deh. Ya ampun, sisiran aja gue harus diatur loh. Seorang buduk-duk harus ini nggak bisa ini. Sabar ya guys, aku ambil sisir dulu, Ntar. Ambil sisir. Aduh, nyangkut lagi. Ambil. Mana sisiranku ini? Hari ini mau laundry ya. Hari ini aku kerja ya. Indonesia benar banget tumpul ke bawah, bang. Hukumnya sebenarnya bukan tumpul ke bawah, cuman kan aku tidak mau melindungi Iza Zega ya, tapi secara dia secara manusiawi dia perlu perlindungan guys, karena kan tadi banyak orang yang nungguin dia kan, banyak orang juga yang mengancam dia. Jadi polisi itu harus melindungi orang juga, walaupun orang yang salah ya, tapi jangan bisa sampai hakimi atau diketemuin sama massa gitu kan, apalagi masanya lagi protes ya guys. Jadi dilindungi. Yang melindungi Iza Zega siapa? Fitri Sahuteru dan Marissa Ica ya, gitu, karena itu perintah kan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang dimintain perlindungan itu harus ada akses gitu loh. Yang punya akses itu adalah ya mereka. Kok FS mau diatur sama Iza Zega? Terbalik kali, Iza Zega diatur sama FS kali. Kenapa dia nggak langsung pulang ke Indonesia? Kenapa dia nggak langsung pulang ke Indo, Cek? Pulang ke Indo kok? Nggak pulang ke Indo gimana? Sela tim siapa? Sela itu nggak tim siapa-siapa. Dia nggak enak aja gitu loh sama sama Iza Zega, karena dia pernah menjanjikan kalau misalnya dia deal sama Bu Heni ya kan, dia dapat komisi 2% kan, dia bilang gitu kan. Dan si Sela bener udah produksi di Bu Heni ya kan. Jadi itu yang dia tagih. Kasela kapan klarifikasi? Nggak mungkin klarifikasi juga. Gimana sih Warrior Tumis udah dijemput sama Fitri, diamanin. Sekarang lagi di hotel guys. Karena kalau dia pulang ke rumah gampang dicarinya. Jadi dia lagi diamankan dulu ya kan, ala-ala healing. Tapi berapa ngaruh nggak sih sama travel yang baru dia buka? Mungkin ngaruh ya. Kakak alhamdulillah doaku dijabah sama Allah. Dia di demo orang. Ya di demonya bagus. Buat orang tahu gitu batasan-batasan ya, kalau orang itu melakukan ibadah ya kan, ibadah umroh ya kan. Nggak tahu hotelnya, nggak tahu, bisa dicek pos sih. Masa di sini harus diajarin cek pos ya kan. Bisa dicek pos sayang, karena nomor handphonenya itu ada data seluler, itu bisa dicek pos. Katanya si kakek nggak pernah takut sama siapapun. Betul, dia bener nggak takut guys. Itu aku akui, dia nggak takut sama siapapun. Itu bener.
Tapi FA memang apa kabarnya? Nggak ada kabar apa-apa tuh. Diam-diam aja. Thank you. Siapa yang nyelamatin pintu dari belakang? Fitri sama Marisa Ica. Ya. Fitri Sahuteru sama Marisa Ica nyelamatin dari pintu belakang. Jadi kemarin-kemarin wartawan sama segala macam pada nungguin si Izazega di depan kan. Jong. Karena dia udah makanya dia pulang ya guys. Pulang dia nggak takut karena udah dijamin sama mereka. Ya, kalau nggak pasti udah apa? Udah nyap-nyap dia. Apa ini? Lihat di live-nya Lameyer Lom pajak apa sih ngomong? Kayak ke orang ibadah itu nggak tahu kodratnya, orang Kristen aja ke gereja harus sesuai kodratnya. Kalau misalnya ibadah ke Mekah ya kan pasti ada syarat-syaratnya doa ya kan, satu wudu ya kan, kedua ya itulah, aku juga nggak bisa terlalu ngomongin tentang caranya sholat ya kan. Tapi kalian kan umat muslim di sini majority. Kalian harus itulah speak up lah. Emang kalian mau gitu? Nanti dia bikin mau travel umroh ya kan? Buat kaum siapapun yang mau beribadah dengan caranya dia sendiri gitu, nggak dengan tidak sesuai dengan kuadratnya. Satu. Yang kedua ada gelar baru hajijah ya kan. Jadi kan kalau haji itu buat laki-laki, hajah itu buat perempuan. Nanti kalau buat bencong ya hajijah. Kalian mau ada gelar nanggil bencong naik haji namanya hajijah? Mau? Itu udah dibikin sama Izazega loh. Ya. Mau ibadah haji kalian dinistai sama waria itu. Kan dia bilang, "Oh, aku ya Tuhan, ya kan, tolonglah umat manusia ini yang menjadi hamba-hambanya sebagai intinya kayak kita ini ngejudge dia gitu. Jadi playing victim kan ya. Kita yang so tahu, kita tuh manusia menegur dia ya guys. Terus dia bilang kayak kita tuh ngejudge dia gitu. Kita nggak ngejudge dia, enggak. Tapi emang dengan caranya dia itu kan salah. Jangan sampai stop, harus tetap diproses hukum. Yang proses hukum itu banyak guys. Cuman maju enggaknya. Karena apa? Penistaan agama ya kan. Ada orang yang ngomong makan babi, bilang basmillah bisa masuk ya kan. Bilang Tuhan Yesus suruh cukur rambut bisa masuk ya kan. Ngomongin ayat-ayat segala macam bisa masuk. Ini yang udah melakukan ya guys, melakukan, bukan cuma ngomong loh ya, melakukan. Tapi dia 3 kali loh guys ya. Nanti yang keempat, kelima, keenam, nanti dia ibadah naik haji. Mau kayak begitu kalian? GB Vesta nggak bisa naik karena akunnya kena banned. Nikita sih koar-koar, tapi Nikita juga lagi lagi dipantau sama, untungnya gue nggak ada orang yang bayar gue ya guys. Jadi gue nggak enak sama siapa-siapa gitu ya kan. Ya kalau salah mau jadiin gue BA boleh lah ya kan. Kalian lihat nggak iklannya Izazega lagi krim sunscreen loh. Dia lagi pakai sunscreen loh ya. Pakai sunscreen terus ada merek Celosokia yang eyebrow cucok loh dia iklannya loh ya, langsung ya. Tapi ada SS kosmetik ya kan, cucok loh iklannya silent, nggak harus di tag gitu kan, langsung Celosokia make up ya kan, cucok loh Sela ini
ya. Kadang-kadang iklan itu nggak harus di tag ya guys, tapi orang kan lihat gitu, itu si Wariat alisnya cucok ya, pakai apa? Oh, pakai SS skin make up ya kan, soft selling. Kalau kita mah lagi di apa Super Bowl ya kan, Rihanna lagi ya kan, langsung dia touch up ya kan, nggak perlu, dia nggak perlu bilang apa Fenty Beauty ya kan, orang udah tahu dia pakai apa ya kan. Seorang Isa Zega lagi di umroh langsung buka packagingnya loh ya kan, SS Skin, waduh keren ya kan. Si Alis ya kan, si Alis teh ya. Sebenarnya gini loh guys, setiap orang ada kepentingan masing-masing ya kan. Publicity itu ada bad, ada good ya. Jadi iklan itu ada good iklan, ada bad iklan. Dua-duanya still iklan. Orang tetap masih ngomongin brand ini kan, ya kan. Orang jadi ngomongin SS Skin kan, ya kan. Umrohnya, ya kan. Make upnya. Jadi keucap gitu. Orang kan bertanya-tanya siapa yang mengirim, karena kan kalau kalian mau pergi umroh ke Makkah harus ada visa. Siapa yang mengeluarkan visa itu? Kan kemarin-kemarin pada nanya kan, siapa sih? Kok bisa? Ternyata keluar SS umroh ya kan. Terus pas lagi umroh, Isa Zega lagi pakai sunscreen keluar ya kan. SS eyebrow, ada mending gaya ya kan. Mending gaya SS eyebrow ya kan. dengan pakai baju pinky-pinkinya itu ya kan. Cucok sih. Dan aku udah DM langsung sama Kasela katanya mau tanggung jawab, katanya begitu. Cuma ngomong tanggung jawab aja. Jadi gue mikir gini loh, gue negur lu ya kan, gue negur Sela loh, aku udah negur Sela ya, walaupun aku bukan siapa-siapa. Aku negur Sela karena aku wanti-wanti dia. Aku pengen tahu sebelum aku